Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Farida Nurani dari SMP Negeri 1 Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan, guru penggerak angkatan 3. Nah, izinkan saya berbagi praktik baik tentang dampak budaya positif dekap terhadap siklus perundungan di SMP Negeri 1 Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan. Dekap ini adalah deklarasi anti perundungan. Nah, di sini ya, sedikit saya menceritakan abstraknya, yaitu perundungan berdampak nyata pada kesejahteraan dan kenyamanan murid dalam belajar dan beraktivitas di sekolah. Nah, upaya disiplin positif yang dikembangkan adalah P5 dengan bangun jiwa dan raga. Kami singkat menjadi Bank Jawara dengan subtema sekolah yaitu anti perundungan. Kegiatan ini mengintervensi murid untuk dapat memahami, membuat poster video, pentas seni, dan berujung pada deklarasi anti perundungan atau DEKAP. Bagaimana dampak deklarasi anti perundungan DEKAP terhadap siklus perundungan, baik secara verbal, fisik, interpersonal, dan cyber. Suatu penelitian kualitatif pada anak kelas 7 dengan sampel 53 anak yang disurvei secara purvosif. Data primer yaitu respon dari angket diolah secara deskriptif kualitatif dan ditambah dengan dari wawancara dan data sekunder lainnya. Hasilnya, terjadi penurunan presentasi murid sebagai korban dan pelaku dan meningkatnya peran saksi menjadi pembela, tetapi masih menunjukkan penurunan murid sebagai saksi pembela. Sehingga kami menyarankan untuk kegiatan ke depannya adalah intervensi secara intensif untuk edukasi saksi melalui pelatihan semisal program RUT UNICEF. Oke, mari kita sedikit pahami ya bahwa yang melatar belakangi kegiatan ini, praktek baik ini, yang pertama adalah kami menemukan catatan bahwa ada satu anak yang terpaksa DO karena kasus, yang kedua adalah pindah karena takut, ya, yang ketiga adalah 15 kasus perkelahian hanya dalam 3 bulan saja. Kemudian data survei siklus, kemudian kami melakukan survei melalui Google Form dari 53 sampel murid kelas 7 tahun 2022 di SMP Negeri 1 Ciganda Mekar mengaku pernah. 77% mengaku sebagai 77% mengaku sebagai saksi pemicu. Kemudian 24% mengaku sebagai pelaku dan 49% mengaku pernah menjadi korban. Nah, siapa sih pemicu? Saksi pemicu yaitu pihak yang menonton. Saksi dapat berperan memicu karena mengabaikan, diam, ikut tertawa, dan saksi pembela karena berani menolong. Dan umumnya dari hasil survei menyatakan ikut mentertawakan ketika ada anak yang saling mengejek dan saling berantem. Kemudian pelaku ialah pihak yang merundung, memiliki kekuatan fisik, sosial, dan jejaring pertemanan yang kuat biasanya. Dan sedangkan korban itu pihak yang dirundung, yang harus patuh, atau baik korban yang patuh ya, submisif, atau korban yang melawan provokatif. Nah, kemudian dari kasus selanjutnya ya, kita tahu bahwa di sini dari hasil survei sebelum itu kita tahu bahwa korban 21% dan pelaku 66% itu adalah bullying secara sosial. Jadi dikucilkan, anak-anak mengucilkan seseorang karena keterbatasan yang dia miliki. Dan untuk cyberbullying yang menggunakan media sosial, korban mengaku sekitar 15% dan pelaku 6%. Sedangkan untuk bullying secara fisik, korban mengaku 28% dan pelaku 5%. Nah, sedangkan bullying secara verbal, korban mengaku 36% dan pelaku 24%. Nah, umumnya memang di sekolah kami secara verbal,
Nah, ketika anak, mulai emosi, dia udah main tangan gitu ya, eee, berantem gitu. Nah, pasti berdampak pada, psikologi anak maupun fisik anak. Psikologi anak, biasanya anak depresi, sulit tidur, gelisah, dan sering bolos atau takut ke sekolah. Kemudian menurunkan semangat belajar, kemudian keluhan fisik, dan ketika mereka sudah tidak nyaman di sekolah, mereka biasanya DO atau pindah. Nah, ini yang kami sangat sayangkan gitu ya. Kemudian perundungan di sekolah adalah tindakan penindasan yang dilakukan pada teman sebaya yang dianggap lemah, dilakukan terus-menerus berulang dan menimbulkan traumatik. Nah, kemudian mari kita lihat ya, kami melakukan sebuah solusi ya dengan melakukan intervensi aksi deklarasi anti perundungan atau DEKAP yang merupakan bagian dari penerapan budaya positif yang kami masukkan ke dalam kegiatan kokurikuler yaitu proyek penguatan pelajar Pancasila tahun 2022 dengan tema Bank Jawara, Bangun Jiwa dan Raganya dengan subtema adalah anti perundungan. Tujuan kegiatan ini adalah membangun kesadaran dan keterampilan murid pentingnya lingkungan sekolah tanpa perundungan. Waktu yang kami intervensi yaitu 2 minggu di bulan September dan Oktober 2022. Profil pelajar Pancasila yaitu akhlak pribadi dan kemandirian yang kami amati. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana dampak penerapan budaya positif aksi dekap terhadap perundungan. Kemudian tujuannya mengetahui dampak penerapan budaya positif dekap terhadap siklus perundungan. Manfaat kajian reflektif terhadap pelaksanaan budaya positif dekap dan pelaksanaan P5 di sekolah. Jadi dengan penelitian ini kami mendapatkan kajian reflektif yang mengevaluasi kegiatan anti perundungan dan kegiatan P5-nya sebagai untuk melaksanakan tindak lanjut ke depannya. Nah, kami melakukan penelitian dengan kualitatif, yaitu populasi kelas 7, sampel partisipan 53, 40% dari jumlah siswa kelas 7 secara purposif ya. Kemudian instrumennya angket, indikatornya korban, pelaku, dan saksi dalam kasus perundungan baik verbal, fisik, interpersonal, dan cyber. Data primer yaitu angket murid sebelum dan setelah aksi dekap dan data sekunder wawancara, observasi, dan jurnal buku catatan. Analisis datanya yaitu deskriptif kualitatif. Nah, kami melaksanakan langkah-langkah dekap yang terintegrasi dalam kegiatan P5 yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Oke. Selanjutnya, tahap pengenalan, kami mengundang narasumber, guru BK kabupaten, kemudian mengundang juga kepala, kepala maaf, kabid ya, kepala bidang untuk mengedukasi anak-anak tentang bahaya perundungan, mengenal juga macam-macam perundungan, kemudian lalu masuk ke tahap kontekstualisasi, anak-anak menemukan sendiri bagaimana macam-macam dampak perundungan, dampaknya, apa yang harus dilakukan ketika perundungan dengan didampingi oleh para fasilitator. Kemudian mereka membuat poster ya, mempresentasikan di hadapan para fasilitator ya tentang dampak negatif dari perundungan. Kemudian mereka melakukan sebuah aksi yaitu aksi dekap atau deklarasi anti perundungan yang dibacakan bersama-sama poin-poin budaya positif yang akan dikembangkan untuk menahan dari perundungan tersebut yang kemudian ditandatangani oleh semua siswa di kelasnya masing-masing. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu terlihat dalam tabel berikut ya, maaf, grafik berikut. Nah,
ada kecenderungan penurunan korban sebelum dan korban setelah deklarasi anti perundungan. Ya. Kemudian pelaku sebelum dekap dan pelaku setelah dekap itu juga ada penurunan. Kemudian baik kasus perundungan secara umum, baik secara verbal, fisik, rasional ataupun cyber mengalami tren penurunan. Sedangkan untuk perbandingan presentasi respon murid sebagai saksi dan dukungan orang lain, ya, ada peningkatan setelah dekap, ya, setelah deklarasi anti perundungan, yaitu anak-anak lebih terbuka menceritakan kasus ketika ada perundungan. Ini biasanya kebanyakan si korban, ya, korban berani mengungkapkan, oh saya dirundung, saya diejek sana ya, saya dipukul, gitu. Itu berani mengungkapkan. Kemudian juga ada intervensi guru juga meningkat setelah deklarasi, berarti di sini juga ada kesadaran bersama dari guru-guru untuk stop perundungan. Kemudian intervensi teman juga meningkat, teman lebih care ketika ada anak yang dirundung, itu teman lebih care ya. Kemudian intervensi orang tua juga meningkat ya, lumayan besar ketika orang tua juga karena waktu itu diundang untuk diedukasi tentang bahaya perundungan dan bagaimana mengenali anak yang melakukan perundungan dan menjadi korban juga. Jadi pelakunya dan mengenali pelaku dan mengenali korban. Nah, cuman di sini ada ini intervensi murid sebagai saksi ini yang mengalami penurunan. Ini kami juga why kenapa gitu ya, penasaran gitu. Kenapa kok menurun intervensi murid sebagai saksi? Ternyata setelah kami telusuri itu anak masih takut mengemukakan kalau melihat ada perundungan, itu si saksi itu takut gitu. Takut dia terbawa-bawa gitu ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kemudian takut nanti jadi korban berikutnya gitu. Nah, kemudian di sini tapi dari penelitian ini juga kami mendapatkan sebuah pemahaman bahwa budaya positif deklarasi anti perundungan dekap yang dikembangkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila menunjukkan penurunan murid sebagai korban dan pelaku perundungan, baik secara verbal, fisik, interpersonal, dan cyber. Dan meningkatkan peran saksi baik guru, orang tua, teman sebagai saksi untuk berperan aktif dalam menghentikan dan melaporkan. Tetapi masih menunjukkan penurunan dalam peran murid sebagai saksi untuk membela dan menghentikan perundungan. Ini karena masih menjadi tantangan buat kami. Nah, sehingga sarannya yaitu pasti harus ada perbaikan yang terus-menerus diproses. Tidak hanya sebuah deklarasi, tapi setelah deklarasi itu seperti apa dampaknya dan pendampingan terus-menerus, edukasi yang terus-menerus. Yang kedua adalah pelibatan semua pihak. Semua pihak dilibatkan, komite, orang tua, guru, anak-anak sendiri, ya. Kemudian intervensi khusus saksi pembela. Jadi ketika kami nanya kok nggak ini sih nggak mau bela, takut Bu, takut saya yang menjadi korban berikutnya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan buat kami, harus ada pelatihan lebih lanjut menjadi duta anti perundungan yang mengacu ke program RUT UNICEF. Jadi kami pengen mengacu program RUT-nya dari UNICEF ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, dari hasil analisis kami ini tidak bisa digeneralisasikan ya karena ini kasuistik di sekolah kami yang mungkin akan berbeda kasusnya dengan sekolah lain. Tetapi mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa menginspirasi, bisa memberikan masukan untuk teman-teman semua. Dan sedikit penjelasan sedikit ya. Nah, ini adalah poin penting deklarasi anti perundungan bahwa anak-anak itu sepakat untuk tentang penghentian segala bentuk kekerasan baik secara verbal, fisik, sosial maupun media sosial serta melaporkan jika menemukan perundungan. Itu.
Kemudian akan saling menghargai, menghormati, dan menyayangi sesama teman, guru, dan orang tua. Kemudian akan memperlakukan orang lain secara sopan, santun, dan sayang dengan bertutur kata dan perilaku yang baik. Saling membantu, membela, dan peduli terhadap sesama. Menjauhi dan menghindari perbuatan yang merendahkan orang lain. Nah, itu poin-poin penting yang mereka sepakati ketika menyetuskan deklarasi anti perundungan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.